Beli polis 200.000 dapat e-voucher 50.000. Ajak teman dapat lagi 50.000. Pemirsa, baru-baru ini aktris yang juga penggiat sosial Melanie Subono menjalani operasi pengangkatan rahim imbas tumor di tubuhnya. Menurut pengakuan Yulia Dian yang merupakan manajer Melanie, sebelum menjalani operasi, perut Melanie mengalami pembengkakan. Berat rahim yang bisa dibilang sudah tak normal itulah membuat Melanie harus menjalani operasi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sebenarnya Mbak Melanie adalah orang yang sangat-sangat taat untuk memeriksakan diri. Hampir setiap 3 bulan sekali dia harus memeriksakan diri ke rumah sakit. Namun semenjak COVID dia membatasi untuk pergi ke rumah sakit. Dan akhirnya sampai 3 bulan lalu dia merasakan bahwa perutnya itu membengkak gitu ya. Setelah diperiksa ternyata betul ada gumpalan lagi yang biasanya misalkan berat masa rahim itu cuman 200 atau 300 gram, ini di satu sisi itu beratnya 1,3. Dan akhirnya itulah yang harus diangkat karena juga ada sisa-sisa pelengketan dari operasi-operasi sebelumnya yang sudah sangat sering terjadi gitu. Akhirnya pada tanggal 21 Oktober kemarin operasi dilakukan di Rumah Sakit RSCM pagi dan selesai sekitar siang jam 1 pagi, dimulai operasi jam 8.30, selesai jam 1 siang. Sejatinya Melanie menjalani kontrol rutin tiap 3 bulan sekali. Tapi karena kondisi pandemi yang tak kunjung usai, akhirnya ia tak melakukan cek rutin ke rumah sakit lantaran khawatir terpapar COVID-19, apalagi dirinya memiliki penyakit bawaan. Lantas benarkah sejak usianya masih belasan, Melanie sudah mengetahui penyakit yang dideritanya? Update terakhir 2 jam yang lalu, sekitar tadi sore ya, itu keluarga harus tanda tangan bahwa infus udah tidak bisa masuk lewat tangannya kiri kanan karena udah kolaps, mungkin ya udah keseringan di infus dan lain-lain. Jadi sekarang obatnya by oral aja diminum, terus saturasi stabil tapi juga masih naik turun karena Mbak Melanie juga punya masalah dengan pernapasan gitu ya. Jadi dia kemarin habis operasi sempat mengalami saturasinya turun banget dan harus dijaga. Bukan karena dia COVID atau apapun, tidak. Tetapi memang selama saya pergi sama dia berpuluh-puluh tahun, enggak, belasan tahun bersama dia, Ventolin adalah obat yang harus selalu saya sediakan. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak aku mau melakukan hal ini buat Mbak Melanie, saat ini hal terbaik untuk dia adalah doa gitu. Semoga dia bisa cepat pulih dan bisa kembali beraktivitas lagi. Ya, dari belia, Melanie kabarnya sudah menjalani beberapa kali rentetan operasi. Lantas benarkah Melanie memiliki kelainan darah serta level pembekuan darah yang tinggi hingga membentuk berbagai macam penyakit? Jadi Mbak Melanie ini memang sejak dia mengalami yang namanya menstruasi di umurnya belasan tahun lalu, dia itu tidak mengalami menstruasi yang sempurna. Jadi ada level pembekuan darah dari tubuhnya itu sangat-sangat tinggi, sehingga pembekuan darah itu menyebabkan dia mengalami kista, miom, atau bahkan tumor. Lalu operasi pertama yang pernah dilakukan adalah pada saat dia masih SMA. Pada saat itu pengangkatan gumpalan itu diameternya sekitar 7 x 8 cm. Dan itu sampai sekarang dia sudah mengalami sekitar 6 atau 7 kali operasi. Di tempat terpisah, kabar kurang mengenakan kembali datang dari komedian Tukul Arwana. Setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan kini tengah menjalani pemulihan di rumah, kondisi Tukul dikabarkan kembali drop. Tak ayal, kabar sumir itu pun langsung dibantah oleh sang manajer. Saya juga bingung, jadi kabar beliau meninggal, terus dilarikan ke rumah sakit. Baru-baru ini juga kita bingung, itu siapa yang memberikan kabar itu, seperti itu. Jadi enggak, saya juga ke teman-teman wartawan yang WhatsApp saya, yang telepon saya pasti jelaskan beliau baik-baik aja di rumah, bahkan ini habis selesai fisioterapi itu sih. Beliau dalam rentang 1 bulan ini alhamdulillah berangsur-angsur membaik, yang pastinya itu.
Terus kondisi yang diupdate dari perawatnya yang menjaga 24 jam full untuk waktu full. Pertama beliau respon sudah sangat baik. Yang kemarin belum ada respon, misalkan buka pintu ya Mas Ari ya. Sekarang kalau kita buka pintu dia udah nengok. Kondisi Tukul jauh dari apa yang kini diberitakan. Semangat untuk sembuhnya semakin kuat. Tapi sayangnya, komedian yang masyhur dengan kumis lelenya itu masih belum bisa dijenguk oleh siapapun. Saat ini beliau benar-benar punya semangat, punya apa sih ya, keberanian untuk memberikan tenaganya ya Mas Ari. Untuk dia juga ingin berdiri seperti itu, berusaha berdiri. Jadi alhamdulillah semangat beliau untuk sembuh luar biasa sih. Kabar duka tengah menyelimuti keluarga Teddy Syah. Setelah ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh istri tercinta, kini ibu mertua yang merupakan ibu kandung almarhumah Rina Gunawan, Tince Gantira, tutup usia karena sakit komplikasi dan jantung. Kabut duka begitu pekat saat ibunda dari mendiang Rina Gunawan dikebumikan di TPU Tanah Kusir. Mungkin bisa dijelaskan kronologi almarhum. Jadi hari Kamis tanggal 21 ya, tanggal 21 itu malam hari itu kira-kira. Tapi sebelumnya juga memang almarhum sudah mengeluh bahwa dadanya sakit gitu loh. Cuman karena memang belum ada rekam jejak bahwa saya tahu tentang bahwa ada jantung. Jadi kita kira mungkin asam lambung naik atau kecapean gitu. Jadi ada kawannya mama dan anak saya langsung antar ke rumah sakit sini Bintaro. Nah, jadi langsung dirawat, langsung diberikan tindakan bahwa untuk supaya membuka pembuluh darahnya, ya, membalon supaya pembuluh darahnya itu lancar. Nah, setelah itu kejadiannya malah ya merembet lah kemana-mana. Mungkin ada ginjalnya juga nggak baik gitu kondisinya, terus paru-parunya juga terendam dan cairan. Jadi dokter semua tim dokter dan dokter juga semua udah berusaha dengan baik. Ternyata tadi 11.53 dinyatakan bahwa meninggal. Ibu mertua Teddy meninggal lantaran sakit jantung. Bahkan sebelum tutup usia, Teddy sempat memiliki firasat ihwal mertuanya tersebut. Kalau saya sebut itu sebuah firasat, saya juga nggak tahu, tapi saya cuma bilang bahwa nanti hari Sabtu mungkin keluarga pada mau datang sini nih, mau main, pada mau berenang. Jangan, nggak apa-apa kali Sabtu. Ya oke lah, takutnya nanti mama pergi soalnya hari Sabtu gitu. Gitu, takut nggak ada di rumah, soalnya Jumatnya juga masih ada urusan gitu. Kata almarhum. Jadi iya, jadi pas Jumatnya malah ya kejadian. Kini keluarga dari Trah Rina semua sudah menghadapi lahir Robby. Kini hanya menyisakan anak-anak dari Rina. Teddy menjadi pemegang tonggak untuk menjaga anak-anak seorang diri. Dalam 1 tahun ini ya, rasanya gimana ya? Kehilangan untuk 2 kali dalam setahun, apalagi cukup berdekatan lah ya. Itu berat banget. Tapi alhamdulillah banyak banget yang ngedukung, keluarga, temen, saudara, pokoknya keluarga besar itu banyak banget yang ngedukung, selalu suportif, selalu istilahnya buka tangan sama kita. Saya nggak bisa menggambarkan apa-apa, saya selalu duduk terheran aja gitu. Maksudnya oh ini kan tugas saya gitu loh. Saya cuma menjalankan tugas saya aja gitu. Artinya pertama tuh adik bungsu, ya anak bungsunya almarhumah, terus anak keduanya almarhumah, lalu suami almarhumah, lalu kemudian istri saya, anak sulung, dan sekarang almarhumah gitu loh. Ya saya juga sampai sekarang juga nggak bisa menyangka, nggak bisa apa, karena saya cuma berusaha untuk jalanin hidup saya aja sebaik mungkin.